Bekasi Timur dan berkesempatan untuk menengok salah satu dapur kue yang mungkin buat kalian tuh udah tidak asing, namanya yaitu dapur kue Rian. Jadi sebelum kita tengokin info bahagianya, kita bisa berbincang langsung dengan pemilik usaha dari dapur kue Rian. Buat generasi milenial jangan khawatir, di video kali ini kalian akan mendapatkan ilmu bagaimana caranya merintis usaha dengan berbagai keterbatasan atau hambatan yang ada. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya. Nah, lihat nih guys, menunya tuh bener-bener lengkap banget. Nah guys, bisa dilihat dari banner yang di atas itu kan menunya udah variatif banget. Nah, tapi bisa dilihat di etalasenya pun penuh, jadi kemungkinan per harinya tuh banyak banget varian menu yang ready. Adapun varian menu yang tidak ready bisa dilakukan pemesanan secara daring melalui WhatsApp yang tertera di atas banner. Nanti akan saya selipkan juga di video ini. Oke, sekarang kita coba menu dari dapur kue Rian yang paling favorit. Selamat siang, Mas. Yang tadi Mas, menu yang favorit di sini apa aja, Mas? ada brownies, lapis legit, dan 3 rasa. Brownies, lapis legit, dan 3 rasa. Coba kita lihat penampakan dari browniesnya kayak gimana sih? Coba bisa. Ini varian coklat keju. Coklat. Coklat. Oh, jadi ini brownies varian coklat, guys. Satu kotak ini tuh isinya banyak banget, ada beberapa potong gitu. Harganya berapaan, Mas? 20.000 aja. Harganya cuma 20.000 dan worth it banget. Ini bukan buat cemilan biasa, bisa kalian jadiin oleh-oleh untuk silaturahmi ke saudara, mungkin acara hajatan bisa kalian aja di WhatsApp-nya. Nah, ini 3 rasanya baik. Oh, jadi ada kacang, ada keju, dan ada coklat. Untuk lapis 3 rasanya harganya berapaan, Mas? 30.000. 30.000 aja. 30.000 kalian udah bisa dapetin kue dengan ukuran yang sedang sih, lumayan besar juga. Worth it lah menurut saya. Mas, boleh ngobrol-ngobrol nggak tentang dapur atau toko kue Rian ini? Boleh, boleh. Silakan aja. Gimana nih enaknya ngobrolnya? Dalam aja. Di dalam ya. saya masuk ya, Mas? Ya, silakan. Ayo guys, kita masuk guys. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Mas siapa, Mas? Mas Caweng. Mas Jawe. Mas Jawe ini di sini jadi penjaga tokonya atau merupakan pemiliknya dari toko kue Rian ini, Mas? Double. Pemilik Double. iya, jaga iya. Jadi multi talent nih bapaknya. Bisa jadi. Multi talent. Sebenarnya multi talent sama nggak mau bayar karyawan tuh beda tipis ya. Beda tipis. Nah, ini Masnya pemilik. Jadi memiliki ini tuh secara individu atau ada berapa investor nih bahasanya kali ini? Sebenarnya bisnis keluarga. Oh, bisnis keluarga. Nah, Dirintis tahun berapa sih, Mas, usahanya? dari pertengahan 2017. Pertengahan 2017. Sekarang 2021, pencapaiannya udah berapa cabang ini buka? Alhamdulillah udah 3. 3 cabang, semuanya di Bekasi. Bekasi semua. Oh, Bekasi semua. Nanti alamatnya saya tulis ya, di Bekasinya mana aja. Saya akan tulis di bawah ini ya, Pak, alamatnya. Itu satu resep, Satu resep, satu menu, satu menu, satu resep, satu satu menu, guru. satu guru. Nah, ini satu resep, satu menu, satu brand juga. Satu brand juga. Jadi di mana-mana ya udah namanya toko kue Rian. Iya.
Nah tadi itu di depan kan saya udah tanya nih berapa menu kan di banner tuh banyak banget menunya. Nah katanya total tuh 30 menu Pak. Paling favorit tadi 3 ya sudah diliatin, paling favoritnya tuh 3. Kalau untuk produksinya tuh tiap hari 30 menu itu diproduksi semua atau gimana sih Pak cara produksinya? Yang diproduksi tiap hari itu yang favorit. Yang kalau yang lainnya 4 menu tambahannya itu kalau weekend, menghadapi weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu kita penuhi full 30 menu. Jadi kalau misalkan orang datang nih ke sini pesan dari 30 menu itu, salah satu dari 30 menu itu. Nah ada nih menu yang ternyata tidak ready gitu, tapi bisa diusahakan hari itu juga disiapin, bisa nggak? Bisa. Karena selalu standby kokinya. Standby. Jadi per cabang ini punya koki sendiri-sendiri. Punya koki masing-masing. Tapi rasanya sama. Rasanya sama. Jadi kalian beli dimanapun, di cabang manapun, di toko kue Rian itu akan mendapati rasa yang sama walaupun diproses dengan kopi yang berbeda. Saya mau tanya, 30 menu yang diusung dari toko kue Rian ini itu udah ada sejak awal toko Rian tuh berdiri atau itu udah melalui proses pengembangan? Melalui proses pengembangan. Oh, pengembangan. Jadi awal berdiri tuh nggak sebanyak ini ya menunya? Sebanyak lah. Kita bercoba belajar untuk ngikutin tren. Mas, 3 cabang ini ya kalau dikelola dengan keluarga. Nah itu ada nggak sih miskomunikasi selama berapa tahun dari 2017 ke 2021 ya 4 tahun berjalan tuh ada nggak miskomunikasi antar keluarga? Ya sebenarnya sih sedikit-sedikit ada lah, cuman ya kita sembunyiin saja lah hal-hal yang seperti itu. Nah kita tetap jaga keutuhan keluarga yang utama. Kedua kan bisnis kita harus jalan bareng-bareng. Nah kalau untuk pemasukan atau pengeluaran yang kita ada buku laporan dan pertemuan itu setiap minggu kita harus kumpul gitu. Jadi untuk menjaga adanya miskomunikasi ada itu juga ya Mas, perkumpulan atau pertemuan yang iya betul. Jadi transparansi ya, transparansinya terjaga. Nah untuk mengelola 3 cabang ini dari keluarga itu sistemnya dibagi nggak? Misalnya Masnya tuh di cabang ini tanggung jawab di cabang ini, nanti di cabang berikutnya entah kakaknya atau adiknya, sistemnya kayak gimana sih Mas? Iya, jadi per cabang itu ada penanggungnya masing-masing lah ya. Tinggal setiap minggu itu kita kumpulan, itu kita ngadain kayak semacam laporannya masing-masing. Dari 2017 ke 2021 bisa membuka 3 cabang dengan sistem yang seperti itu kan tadi. Coba dong kasih tahu ke kami generasi milenial apa sih rahasianya membuka sebuah usaha itu gitu, atau jangan dari Masnya gitu buat kami tuh kayak gimana? Soalnya milenial sekarang nih ya pada mau bikin usaha tapi maju mundur, entah tantangannya di modalnya terlalu besar, nggak mampu disokong sendirian atau gimana kan. Ya di Indonesia sendiri lapangan kerja tuh udah sempit, jadi kita harus bisa membuka lapangan kerja buat diri kita sendiri gitu. Gimana sih caranya membuka usaha tuh, mengawalinya tuh kayak gimana? Ya, yang penting intinya kita ada niat satu. Kalau untuk modal kita bisa bergabung sama keluarga, dan yang utama lagi kita harus punya skill utama. Dalam artian bukan harus kita miliki yang punya skill. Seperti saya juga sebenarnya di usaha ini nol, ya cuman dari saudara atau ponakan saya udah bisa nekuni ini, jadi kita tinggal bergabung saja, kita kembangkan bareng-bareng, dan miskomunikasi itu harus singkirkan jauh-jauh lah. Kita harus kompak terus, perkumpulan harus ada untuk membangun yang namanya bisnis seperti ini gitu. Jadi bisnis keluarga ini sebenarnya jadi solusi ya buat kaum milenial yang modalnya nih, misal modalnya belum cukup untuk membuka usaha sendiri, bisa ikutin cara Masnya ya. Ini menggabungkan keluarga, ayolah kita sokong usaha satu bareng-bareng gitu. Modalnya juga kan lebih ringan kalau dibagi ya Mas ya ke keluarga gitu. Nah
untuk pesennya tuh gimana sih generasi muda itu yang mau mulai berbisnis? Ya, yang penting kita yakin aja kalau mau bikin jalanin suatu usaha ya yakin aja dulu, tetap jalan. Kalau rezeki mah udah ada yang ngatur dah sama yang Maha Kuasa. Berarti kuncinya yakin ya Mas? Yakin dulu. Yakin. Sama mungkin sabar gitu ya. Itu sih beriringan ya, yakin sama sabar itu harus beriringan. Kalau yakin nggak sabar, usaha ya gak jadi. Nggak jadi gitu. Jadi kuncinya usaha dari toko kue Rian ini yakin sama sabar. Jadi dari yakin sama sabar, dari penantian 2017 sampai 2021 itu sudah bisa ada 3 cabang ya, Iya. yang tersebar di Bekasi. Mungkin next kedepannya bisa di kota-kota lainnya ya. Amin. Oke, untuk proses produksinya saya boleh nggak sih lihat Mas? Boleh, silakan. Boleh lihat dapurnya? Boleh. Nah, jadi ini guys penampakan dari dapurnya. Terdapat beberapa macam bahan baku kayak telur, kemudian ada tepung terigu, kemudian ada gula pasir, ya bahan pokok pembuatan kue lah ya yang jelas gitu. Oke, sekarang saya lagi bersama Mas siapa Mas? Mas Febri. Mas Febri ini kokinya ya Mas di sini ya. Oke, Mas Febri ini udah berpengalaman di bidangnya ya Mas di koki. Sebelum jadi koki cake ini, Masnya itu pernah jadi koki makanan apa Mas? Kalau makanan sih pempek pernah, Pempek pernah, tapi lebih fokus ke bidang kuenya. Belajar dari mana Mas? saya dulunya di Tangerang, kerja di Tangerang. Di bakery juga, di Ya. bidang bakery juga. Kayak juga. Oh, di cake juga. Jadi untuk rasanya nggak diragukan ya, karena tadi saya udah merasakan Mas. Kalau enak, Mantap ya Mas. Untuk prosesnya sendiri, semua bolu atau kue di sini tuh prosesnya panggang aja atau bermacam-macam Mas? cuman macam dua doang sih, Dua macam. sama panggang. Jadi ini dia sebagian proses produksi yang ada di dapur kue Rian. Ya nggak semuanya saya shoot karena itu kan rahasia perusahaan. Jadi kita harus tetap beretika baik dalam membagikan informasi karena untuk meminimalisir kebocoran dari suatu rahasia perusahaan. Adonan yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam loyang yang sebelumnya udah diolesin margarin terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memasukkan adonan cake ke dalam loyang. Ternyata ya guys, nggak semudah apa yang aku bayangkan. Ini tuh ya sulit. Kemudian adonan yang udah siap di dalam loyang ini dimasukkan ke oven yang nantinya akan memasuki proses panggang. Dan ini hasil dari proses pemanggangannya. Dan kali ini kita berkesempatan untuk melihat proses pembuatan bolu batik. Ya, kita akan melihat bagaimana sang koki ini lihai dalam membatik di atas bolu, di atas adonan maksud saya. Yaitu memang hal yang sulit dan membutuhkan keahlian khusus. Bukan hanya keahlian, tapi harus memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Karena kita harus membentuk bentuk yang sejajar, selaras, bentuk yang selayaknya batik. Dengan kelihayan sang koki, coklat dijadikan sebagai pewarna dan spatula dijadikan sebagai kuasnya. Mantap betul kan? Dan hasilnya sungguh sangat estetik. Patutlah untuk dihargai harga yang lebih tinggi tentunya. Tapi di toko kue Rian ini menjual aneka kue termasuk kue batik ini di bawah harga 50.000. Wow banget. Terima kasih ya Mas, tadi saya udah lihat dapurnya, sudah sedikit berbincang dengan kokinya juga. Saya doakan semoga usahanya bisa memperbanyak cabang lagi di wilayah-wilayah lain. Oke, terakhir Mas, saya boleh nggak minta kalau misalnya saya bilang salam milenial, jawab di kamera, tangannya kayak gini ya.
sukses gitu. Oke, salam milenial, sukses. Sekian videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye.